Selamat pagi. Dalam satu minggu yang terakhir ini, aku bermimpi 3 kali. Dan setiap mimpi kita diserangkan si iblis dalam penyembahan kita. Tetapi sebagai gembala di sini, aku mau mendeklarasikan bahwa si iblis dia akan kalah. Tuhan akan menang. Kita akan terus puji namanya dalam roh dan kebenaran, kan? Kita tidak akan menyerah. Amin. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Bisa dibaca? Oke, kita coba aja. 1, 2, 3. Aku senantiasa menghadap kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberikan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Inilah firman Tuhan, amin. Amin. Tolong duduk kembali. Ya, mungkin next time aku pakai font yang berbeda, kan? Oke. Jadi dalam hidup ini sangat penting kita punya visi, kan? Visi yang jelas. Tanpa visi, tanpa tujuan yang kuat, kita akan tersesat. Hanya mengembara melalui hidup ini. Kita akan bertahan hidup aja, kan? Bangun pagi, kerja, makan, tidur, dan ulanginya. Kitab Amsal memberitahu kita bahwa orang-orang seperti ini tidak akan berhasil. Sebenarnya dikatakan bahwa orang-orang seperti ini akan binasa. Nah, kita tidak tahu kayak menjadi orang seperti ini, kan? Seperti kita sudah tahu, di sini di All People's Church ada visi yang besar, yaitu mentransformasi orang-orang untuk memberkati Bali, menanam gereja untuk mentransformasi bangsa-bangsa. Kita juga ada misi, yaitu 3M, mengalami, makan, dan mandi. Nah, mengalami hadirat Tuhan, membuka hati satu sama lain, dan kita membagikan apa yang kita alami kepada orang lain di luar gedung ini, kan? Tiga M adalah cara kita mewujudkan visi kita. Kalau kita ingin ditransformasi supaya kita bisa benar-benar memberkati orang lain, kita perlu rencana tindakan. Dan 3M ini rencana tindakan kita. Kita ditransformasi oleh Roh Kudus saat kita sering mengalami hadiratnya, kan? Kita tetap jujur dan membuka hati kita kepada satu sama lain dalam komunitas. Lalu kita membagikan apa yang kita alami kepada orang lain supaya mereka bisa ditransformasi, kan? Apa yang kita alami tidak ditinggalkan di gedung ini. Kita harus membawa apa yang kita alami kepada orang lain.
Pengalaman kita dimaksudkan untuk dibawa keluar supaya orang lain bisa ditransformasi juga. Nah, kalau saudara merasa tersesat atau tidak memiliki arah dalam hidupmu, saya ingin saranin bahwa saudara mengadopsi misi gereja ini dan menerapkannya dalam hidupmu sendiri. Kalau saudara tetap berkomitmen untuk mengalami Tuhan, membuka hatimu dan tetap jujur dalam komunitas dan berbagi pengalamanmu dengan Tuhan kepada orang lain, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah dan saudara akan dapat tujuan, nilai untuk hidupmu. Hari ini kita akan memulai seri baru dan kita akan fokuskan pada 3M kita. Selama 3 minggu ke depan kita akan membahas 1M per minggu. Harapan saya adalah kita semua bisa bertanggung jawab terhadap misi yang sederhana ini dan menerapkannya ke dalam hidup kita. Karena kalau kita melakukan ini, banyak hal akan berubah. Aku serius. Kita akan ditransformasi oleh Roh Kudus dan kita akan mentransformasi orang lain dengan kuasa yang sama. Baik, pagi ini kita akan fokuskan pada M yang pertama, yaitu mengalami. Mengalami hadirat Tuhan. Mari kita menggali lebih dalam. Jadi ada kutipan yang aku mau sharing. Santo Agustinus bilang, kalau bahasa Inggris dulu, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Kalau bahasa Indonesia, jatuh cinta sama Tuhan merupakan keintiman yang terhebat. Mencari Dia merupakan petualangan yang terhebat. Dan menemukan Dia merupakan pencapaian manusia yang terbesar. Mengalami hadirat Tuhan adalah hak istimewa terbesar yang kita miliki sebagai manusia. Realitas bahwa kita bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta setiap hari hampir tidak terduga, kan? Pikirkanlah, Dia yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya mau menghabiskan waktu setiap hari, sepanjang hari sama semua kita. Bisakah kita mempercayai itu? Bahwa yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya mau menghabiskan waktu bersama kita. Tidak peduli apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kesalahan kita, dosa kita. Tidak peduli apapun itu, Dia mau bersama kita. Dia mau sangat dekat. Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita hari ini. Dan setiap hari, sepanjang hari. Dia sangat ingin kita mengalaminya terus menerus sampai menjadi gaya hidup bagi kita. Bukan satu kali kemarin atau tahun lalu, tapi setiap hari mengalami hadiratnya. Kenapa? Karena tanpa perjumpaan yang nyata bersama Yesus, tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada transformasi. Kalau tidak ada transformasi,
kehidupan kita akan tetap sama, rusak, hancur, tanpa tujuan. Pengalaman bersama Yesus memberi kita nilai. Pengalaman itu memberi kita tujuan dan harapan. Pengalaman itu memberi makna bagi hidup kita. Dan maksudku, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Secara konsisten kan, bukan hanya kayak pergi ke gereja seminggu sekali. Tapi waktu yang intim sama dia setiap hari, secara pribadi. Maksudku mencari wajahnya. Mencari hadiratnya setiap hari. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, ya ini kayak kedengarannya bagus kan? Tetapi bagaimana cara saya melakukannya secara praktis? Bagaimana saya bisa mengalami Tuhan? Itu seperti apa bagi saya? Nah, pertama, mari kita berdiskusikan apa itu hadirat Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Artinya hadiratnya ada di mana-mana. Kemanapun kita melihat, dia ada di sana. Raja Daud bilang, ini tentang hadirat Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kedamaian di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingiku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ini luar biasa, teman. Tetapi tidak hanya hadirat Tuhan ada di mana-mana, tetapi untuk orang yang sudah percaya sama dia, hadiratnya hidup di dalam kita. Rohnya hidup di dalam kita. Tidak ada seorang pun yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat yang tidak ada rohnya yang hidup di dalamnya. Jadi bagi kita yang berjuang untuk mengalami hadirat Tuhan, masalahnya bukanlah karena dia tidak ada di sini. Masalahnya bukanlah karena dia tidak dekat dengan kita. Nah, masalahnya adalah kurangnya kesadaran atau kurangnya motivasi. Seringkali masalahnya adalah kita terlalu memperhatikan hal-hal duniawi. Kita tidak mencari dia secara aktif. Kita berdoa kadang-kadang supaya kita ya tetap sehat dan segalanya berjalan lancar gitu. Supaya sukses. Tetapi apakah kita benar-benar haus bagi hadiratnya? Apakah kita benar-benar lapar untuk berjumpa sama dia secara nyata, secara luar biasa? Atau kita hanya menjalani hidup ini begitu saja?
Nah, Yesus dia mampu mengungkapkan dirinya kepada kita kapan saja dan di mana saja, kan? Pasti bisa. Bahkan kalau kita tidak menginginkannya. Contohnya seperti Paulus, dia menjatuhkan dari kuda. Dia tidak mencari Yesus, tapi Yesus mengungkapkan dirinya kepada dia. Namun teman-teman, hal ini jarang terjadi. Kalau kita hanya menunggu hal ini terjadi secara pasif, kita mungkin tidak akan pernah mengalami hadirat Tuhan secara nyata. Dan kita pasti tidak akan menjalani gaya hidup yang penuh dengan pengalaman sama Yesus. Saudara, ada sebuah janji dalam Alkitab yang berlaku bagi kita semua mengenai kita mengalami Tuhan. Tuhan bilang ini kepada Nabi Yeremia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Ini janji dari Tuhan. Kalau kita mencari wajahnya, mencari hadiratnya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, kita akan menemukan dia. Dan dia mau ditemukan oleh kita. Dijanjikan kalau kita mencari wajahnya, mencari hadirnya, mencari perjumpaan bersamanya dengan sepenuh hati, kita akan menemukannya. Ini masuk apa ya? Ini berarti mati bagi diri kita sendiri, memikul salib kita. Membenci dosa dan mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Ini berarti kita ingin bersama dia lebih dari main HP. Ini berarti kita mau ingin mendengar suaranya lebih dari mendengar suara lain. Ini berarti membunuh daging kita sehingga roh kita hidup. Kalau kita mencari Tuhan dengan cara ini, kita akan menemukannya. Mungkin banyak dari kita berpikir, oke, baik, tapi bagaimana aku bisa mengalami hadirat Tuhan? Apa saja cara praktisnya? Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mengalami hadirat Tuhan. Kita semua diciptakan secara unik, kan? Dan bisa mengalami hadiratnya dengan cara yang unik juga. Contohnya, lagu rohani. Kita bisa mengalami Tuhan melalui lagu rohani, kan? Menyembah Tuhan pakai lagu gitu. Pelayanan. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan waktu kita melayani orang lain. Membaca Alkitab, pasti waktu kita baca firman-Nya kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Ayat renungan, jadi mungkin kita pilih satu ayat atau satu perikop aja dan merenungkannya sepanjang hari. Kita pasti bisa mengalami hadirat Tuhan kalau begitu. Menari, kita menari. Kita bangkit berdiri, bercanda. Alam, ini salah satu cara yang, aku sangat suka kayak mengalami hadirat Tuhan. Kayak keluar, bernafas. Mungkin bukan di sini, tapi mungkin di Kintamani atau Bedugul gitu. Bisa benar-benar nafas. Kalau nafas dalam, kayak di sini mungkin pinsang kan. Oke, saat teduh kita cari
kayak tempat yang sepi, duduk bersama Yesus, menantikan hadiratnya. Semua cara ini luar biasa, tetapi yang aku ingin fokuskan itu satu hal yang seharusnya kita semua lakukan untuk connect sama Tuhan dan mengalami hadiratnya, yaitu berdoa. Berdoa adalah cara utama kita bisa mengalami Tuhan. Doa adalah apa? Komunikasi bersama Tuhan. Sama seperti membangun hubungan bersama teman atau anak atau pacar, kita membangun hubungan kita bersama Tuhan lewat komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mengalami Tuhan. Begini, Johan, berdiri. Kaget dia. Semangat, tetap di sana aja. Aku di sini aja. Johan ada di sana. Yang aku tahu, aku sadar dia ada di sana. Aku di sini. Keren kan? Tapi aku mau memanggil dia. Johan. Ya. Apa kabar? Good. Good. Wow. Wow, very good, John. Oke, jadi kondisinya baik ya? Sehat? Sehat. Apa satu hal yang paling sulit bagimu dalam hidup ini? Paling sulit. Berat banget om pertanyaan. Apa ya? Atau mungkin yang paling syukuri bagimu? Khususnya dalam minggu ini, saya bersyukur terberkati sama iman orang-orang yang datang minta didoakan. Jadi ada orang-orang yang minta didoakan dan saya sangat terberkati sama iman-iman mereka. Wow, luar biasa. Dan mungkin bukan yang paling sulit, tapi ada yang susah? Susah. Ya susah untuk jawab itu. Ini susah bagimu kan? Makasih Elizabeth. Gak apa-apa, kau harus jawab. Mungkin nggak ada di pikiran. Oke, ya, wow luar biasa. Kalau tidak ada yang sulit minggu ini kan. Wow, oke. Terima kasih Johan. Johan, aku mau bilang aku sangat peduli sama Johan, sangat bersyukur. Kami semua di sini sangat diberkati oleh Johan, pelayanannya, tapi khususnya kayak Johan pribadi aja, hatimu. Aku sangat bersyukur untuk Johan. Ya? Oke. Apakah kita tangkap ini? Dulu, aku tahu bahwa Johan ada. Aku ada di sini, dia ada di sana kan? Ya, keren. Tapi kalau tetap seperti itu, oke, ya, dia ada di sana, aku ada di sini. Aku senang bahwa Johan hadir, ya, tetapi belum ada interaksi. Sampai aku memanggil dia, dia mendekati aku, dan kita masuk kayak ya percakapan yang lebih dalam. Walaupun susah bagi dia untuk menjawab. Ya, sebenarnya susah bagi kita untuk menjawab Tuhan juga kan. Ada interaksi yang nyata. Kalau aku tidak memanggil dia dan dia tidak mendekati aku dan tidak ada interaksi, kita tidak saling sharing kan. Dia tidak kayak mendengar tentang apa, aku tidak mendengar tentang apa yang sulit bagi dia, kenapa dia bersyukur. Aku tidak bisa kasih peluk ke dia,
kalau dia ada di sana dan aku ada di sini, walaupun kita berdua di dalam tempat yang sama, belum ada interaksi. Itu doa. Ini adalah doa. Interaksi sama Tuhan. Dan bukan hanya berbicara, tapi mendengarkan. Ini susah bagi kita kadang-kadang kan? Kita hanya kayak berbicara kepada Tuhan, itu saja. Belum mendengar suaranya. Belum menantikan suaranya sampai dia berbicara kepada kita. Kalau aku hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi belum mendengar suaranya, itu bukan interaksi. Ya, walaupun dia sangat senang untuk kayak mendengar aku, itu bukan percakapan dua arah, itu satu arah aja. Bagaimana kita bisa dituntun olehnya kalau kita tidak mendengar suaranya? Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang nyata sama Tuhan kalau hanya ada ya percakapan satu arah aja? Bayangkan itu. Kalau kayak ya dalam pernikahan aku sama Bun, kalau itu ya cuma aku yang berbicara kepada dia gak bisa berbicara sama sekali. Atau dia bisa berbicara tetapi aku tidak mendengar. Jangan bilang apa-apa. Tidak ada hubungan yang nyata, kan? Tidak ada hubungan yang indah. Yang sehat juga kalau cuma ada satu orang yang berbicara. Ya mungkin kita ada banyak permohonan doa bagi dia ya. Dan puji Tuhan dia penuh dengan anugerah dan dia mendengar kita. Tetapi apa yang dia inginkan? Dia ingin percakapan dua arah. Dia ingin interaksi sama kita, sama anaknya kan? Beginilah cara kita mengalami hadirat Tuhan melalui doa. Ini adalah doa yang aktif. Ini adalah interaksi. Dan doa kita bisa sederhana banget. Tidak harus panjang. Kita tidak harus menggunakan kayak bahasa gerejawi. Bisa, yang paling penting motivasi hati kita, tetapi yang paling penting bukan kayak kata-katanya yang istimewa gitu. Terpujilah engkau. Ya bisa, tapi kalau motivasi hati, aku kayak lebih religious gitu. Bukan jujur. Sia-sia. Tujuannya adalah untuk terhubung dengannya sepanjang hari tentang apapun dan dalam segala hal. Paulus menyuruh kita dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat bersyukur bahwa Tuhan ada di sini bersama aku sekarang. Amin. Itu saja. Mungkin 5 menit kemudian, Tuhan, apa yang Tuhan ingin berbicara kepadaku? Aku di sini Tuhan. Aku mendengar. Itu saja. Mungkin 20 menit kemudian, Tuhan, aku sangat butuh Engkau. Aku butuh kekuatan-Mu Tuhan. Ya, tolong ya. Tolong.
Itu saja. Dia tidak akan mau kayak mendengar kita karena kita pakai 20 kalimat daripada 2 atau 3. Keinginannya supaya kita connect sama dia. Sama dengan aku dengan Bun. Ya, kadang-kadang kayak enak untuk kayak percakapan yang lebih kayak lama gitu, lebih panjang. Tetapi kalau tidak ada kayak, kalau itu tanpa pikiran gitu dan aku kayak bla 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 mulutnya, sia-sia mungkin kan? Karena motivasi hatiku bukan untuk connect sama dia. Aku mau berbicara aja. Yesus bilang ke murid-muridnya, dan jika kamu berdoa, janganlah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang. Mereka pikir bahwa dengan banyaknya kata-kata, Allah mereka akan mendengar doa mereka. Kita kadang-kadang begini kan? Pakai kata yang sama berulang-ulang. Yesus bilang jangan begitu. Tuhan ingin kita berbicara bersamanya sepanjang hari. Dia ingin ditemukan kita. Dia ingin terhubung dengan kita. Dia tidak ada cara yang terlalu besar, tidak ada cara yang terlalu kecil. Dia ingin mengungkapkan hadiratnya kepada kita sampai menjadi gaya hidup bagi kita. Beginilah transformasi terjadi. Dengan bersekutu dengan Yesus sepanjang hari. Mendengar suaranya, merasakan kedekatannya. Berinteraksi sama dia melalui doa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Paulus bilang. Worship team bisa maju ke depannya. Sebagai seorang anak yang terus menerus memanggil bapaknya, Tuhan akan berlari ke kita saat kita memanggilnya. Kalau anakku benar-benar membutuhkan aku dipanggilnya, aku tidak akan mengabaikannya. Aku tidak akan menghindarinya. Aku jawab. Aku mendekatinya. Peluk sama dia. Nah, mungkin aku tidak akan kayak memberikan ke dia kayak segala sesuatu yang dia inginkan. Karena itu sebenarnya bisa menyakitkan dia. Tetapi sebagai bapaknya, aku selalu ada di sini kalau dia memanggil aku. Selalu di sini untuk berikan hikmat kepadanya. Selalu di sini untuk menghiburnya.
selalu di sini untuk menguatkannya. Dan kalau aku mau lakukan ini untuk anakku, bayangkan kalau kita memanggil Bapa yang sempurna kita di surga. Aku masih gagal sebagai manusia. Dia gak pernah gagal. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu dijanjikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di mana aku bisa pergi dari Roh-Mu, Tuhan? Hadiratnya ada di sini sekarang. Hadiratnya di dalam semua kita sekarang. Rohnya hidup di dalam kita. Kita harus menyadari hal ini. Bahwa kita bisa memanggil pada Dia sepanjang hari. Bahwa Dia sangat ingin dekat bersama kita, mau connect sama kita, mau berinteraksi sama kita. Bayangkan ini kalau kita semua sepanjang hari dalam roh berinteraksi sama Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita. Dalam segala hal. Kita memberitahu Dia, ya apa yang kita syukuri. Kita memberitahu Dia kenapa kita kecewa. Kenapa kita sedih. Beberapa kali sehari kita nanya Dia, Tuhan ingin aku lakukan apa hari ini? Dia mau menjadi sahabatmu. Bukan hanya kayak dewa yang terbang di langit gitu. Tapi benar-benar sahabat. Jadi apa kita akan menerima undangan ini? Mari kita tutup mata kita dulu. Mungkin ada beberapa dari kita yang perlu bertobat. Perlu mengakui bahwa
Ya, kita memperlakukan Tuhan seperti Dia kayak dewa yang jauh. Atau mungkin karena kita hanya berbicara sama Dia ketika kita inginkan sesuatu. Ya silakan dalam hatimu sendiri. Bisa bertobat, bisa mengakui hal itu. Sekarang ya kita meminta Dia untuk mengungkapkan dirinya kepada kita sebagai sahabat. Sahabat yang ingin menghabiskan waktu sama kita sepanjang hari. Mari kita membuat komitmen hari ini untuk mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Dan setiap hari, mari kita melawan kebohongan yang bilang dia tidak mau dekat sama kita.